Baik, selamat pagi semuanya. Kita kembali bertemu di mata kuliah analisis zat gizi, di mana pada hari ini kita akan membahas tentang bagaimana analisis vitamin A dalam makanan. Oke, jadi mungkin di kuliah-kuliah pada semester sebelumnya kalian sudah mendapatkan banyak pengetahuan ya tentang apa itu vitamin A, bagaimana manfaatnya, dan bagaimana metabolismenya di dalam tubuh. Nah, jadi seperti yang kita tahu, vitamin A itu merupakan salah satu vitamin yang larut lemak, di mana dia memiliki peran yang sangat luas di dalam tubuh kita, dari mulai untuk pertumbuhan, pencegahan infeksi, diferensiasi sel, regenerasi kulit, dan lain sebagainya ya. Jadi hampir semua sel di dalam tubuh kita itu memerlukan vitamin A untuk dapat bekerja secara optimal. Nah, sayangnya walaupun kebutuhan vitamin A ini sangat banyak di tubuh kita, namun vitamin A ini tidak dapat disintesa sendiri oleh tubuh kita. Jadi kita harus mendapatkan asupan vitamin A dari makanan. Oleh karena itu pemenuhan vitamin A itu menjadi sangat penting untuk memastikan bahwa fungsi-fungsi di dalam tubuh kita dapat berjalan dengan baik. Nah, di dalam makanan ternyata setiap jenis makanan itu memiliki jenis vitamin A yang berbeda-beda. Jadi ada banyak sekali jenis vitamin A dalam makanan, baik secara dari hewani maupun dari nabati. Dan ternyata setiap jenis vitamin A ini memiliki karakteristik serta bioavailabilitas yang berbeda-beda, sehingga tingkat penyerapannya juga akan berbeda-beda di dalam tubuh kita. Nah, dan vitamin A di dalam makanan ini juga sangat rentan untuk berubah kadarnya. Jadi ada beberapa kondisi yang dapat mengubah kadar vitamin A di dalam makanan. Oleh karena itu, pada kuliah hari ini kita akan membahas tentang karakteristik vitamin A, kemudian faktor-faktor yang mempengaruhi vitamin A, bioavailabilitas vitamin A, serta bagaimana sih analisis vitamin A, baik secara langsung maupun tidak langsung. Oke, yang pertama kita akan bahas tentang bagaimana karakteristik dari vitamin A. Jadi vitamin A adalah vitamin yang larut dalam lemak dan sebenarnya dia tergolong senyawa karotenoid. Ada banyak sekali jenis vitamin A, ada 20 lebih jenis karotenoid di dalam makanan gitu ya, baik dalam buah maupun sayuran. Tetapi eh, hanya beberapa jenis saja, yaitu diantaranya beta karoten, kemudian beta kriptosantin serta alfa karoten yang memiliki aktivitas vitamin A yang cukup baik di dalam tubuh gitu ya. Jadi walaupun karotenoid itu sangat banyak jenisnya, tetapi hanya jenis-jenis tertentu yang dapat menunjukkan aktivitas dari vitamin A di dalam tubuh kita. Nah, secara garis besar, vitamin A dibedakan menjadi dua. Perbedaan ini bisa dibedakan berdasarkan sumbernya. Yang pertama adalah vitamin A yang berasal dari tanaman, yaitu biasanya merupakan golongan karotenoid. Yang paling terkenal adalah beta karoten gitu ya, yang di mana beta karoten ini punya julukan sebagai provitamin A. Jadi namanya provitamin itu belum aktif ya bentuknya ya. Masih perlu melewati beberapa reaksi kimia untuk dapat menjadi bentuk aktif dan dimanfaatkan oleh tubuh gitu ya. Jadi di tanaman ini sumber utamanya adalah karoten yang disebut sebagai provitamin A. Nah, selain beta karoten juga sebenarnya di tanaman ini masih banyak sekali jenis karotenoid yang lain gitu ya. Misalnya ada likopen itu yang biasanya ada di tomat, ada lutein, ada santin, ada alfa karoten, gamma karoten dan lain sebagainya. Jadi ada banyak sekali macam-macam jenis karotenoid di dalam tanaman. Nah, kalau di hewan, bentuk vitamin A itu ada dalam bentuk retinol.
yang biasanya kalau dalam makanan itu berikatan dengan ester ya atau gugus lemak. Sehingga sebagian besar vitamin A di dalam makanan itu ada dalam bentuk retinil ester. Di mana retinil ester ini disebut juga sebagai preform vitamin A. Jadi vitamin A eh, yang sebenarnya sudah siap pakai, hanya perlu dihidrolisis, dipisahkan ikatan dengan esternya untuk dapat bisa digunakan. Nah, selain di produk hewan, senyawa retinol ini sebenarnya juga banyak terdapat pada produk-produk yang difortifikasi dengan vitamin A atau produk-produk yang ditambahkan vitamin A, misalnya di minyak atau di produk susu dan lain sebagainya. Nah, kalau di produk-produk makanan yang difortifikasi, vitamin A itu biasanya ada dalam bentuk retinil palmitat atau retinil asetat ya. Jadi ada 3 bentuk utama retinol di dalam makanan. Kalau bentuk alaminya itu kebanyakan ada dalam bentuk retinil ester, sedangkan bentuk vitamin A yang ditemukan umumnya pada makanan yang difortifikasi itu adalah bentuk retinil palmitat atau bisa juga retinil asetat. Dan kesemua ini disebut sebagai preform vitamin A karena retinolnya itu masih terikat dengan senyawa lain gitu ya, sehingga untuk dapat digunakan sebagai retinol itu nanti harus dilepaskan dengan senyawa pengikatnya, entah itu esternya atau palmitat atau asetatnya. Nah, berikut adalah gambaran karakteristik dari karotenoid. Jadi, karotenoid itu memberikan pigmen warna tertentu pada makanan. Kalau beta karoten itu biasanya memberikan pigmen merah, orange, dan kuning. Jadi kalau kalian menemukan buah dan sayur yang berwarna merah, orange, kekuningan, itu biasanya mengandung karotenoid, terutama dalam bentuk beta karoten. Tapi apakah selalu warna merah, oranye, dan kuning? Sebenarnya nggak juga ya. Misalnya senyawa senyawa likopen pada tomat itu kan warnanya merah ya gitu ya. Atau mungkin juga pada beberapa tanaman hijau sumber lutein itu warnanya bisa kehijauan. Jadi sayuran hijau itu juga banyak mengandung vitamin A tapi dalam bentuk karotenoidnya dalam bentuk lutein seperti itu. Nah, sifat kimia dari karotenoid ini adalah dia merupakan molekul alifatik di mana dia tidak memiliki grup polar sehingga sulit larut dalam air. Dan beta karoten ini merupakan senyawa yang sangat tidak jenuh. Untuk stabilitasnya, karotenoid ini cukup stabil, namun apabila terpapar cahaya, panas dalam suhu tinggi, terpapar oksigen dalam jangka waktu yang lama, dan ada dalam lingkungan asam, maka kadarnya dapat menurun dalam makanan. Nah, untuk penguraiannya, penguraian dalam bentuk cair itu lebih cepat dari keadaan padat. Jadi kalau misalnya masih dalam bentuk makanan itu tidak akan lebih mudah terurai dibandingkan ketika sudah bentuknya cair. Nah, untuk retinol memiliki karakteristik yang hampir mirip dengan um, karotenoid sebenarnya. Jadi memiliki ketidakjenuhan yang tinggi karena banyak ikatan rangkap serta penguraiannya lebih cepat dalam keadaan cair daripada dalam keadaan padat. Untuk retinol ini dia relatif stabil pada kondisi pemrosesan makanan yang paling umum. Jadi pada kondisi pemanasan sampai 200 derajat Celcius itu masih lumayan stabil retinol ini, tidak secepat beta karoten kerusakannya ketika dihadapkan dengan panas. Tapi kalau suhu panasnya terlalu tinggi dengan jangka waktu terlalu lama, ya tetap aja gitu ya retinolnya akan menjadi rusak. Nah, berikut ini adalah faktor-faktor yang mempengaruhi kadar vitamin A di dalam makanan. Jadi ada banyak penelitian sebenarnya yang sudah dikembangkan tentang bagaimana sih stabilitas retinol maupun karoten dalam bentuk
isomer all-trans, di mana sebenarnya isomer itu kan ada dua jenis, yaitu cis dan trans. Nah, eh, vitamin A memberikan efek bioavailabilitas atau memberikan efek penyerapan paling tinggi itu ketika berada dalam bentuk isomer trans. Jadi sebenarnya penelitian-penelitian yang dilakukan itu tentang stabilitas vitamin A itu ditujukan untuk melihat stabilitas bentuk vitamin A dengan isomer all trans dalam berbagai kondisi, baik pemrosesan mulai dari persiapan, penyimpanan, dan pengolahan. Nah, walaupun sudah banyak penelitian dilakukan pada retinol, retinil palmitat, dan beta-karoten, namun jenis vitamin A yang lain itu ternyata masih sedikit sekali studinya gitu ya. Misalnya likopen gitu ya. Nah, itu masih sangat terbatas studi tentang stabilitas likopen pada berbagai proses penanganan dan pengolahan. Nah, oleh karena itu, karena sedikitnya informasi tentang stabilitas berbagai jenis uh, vitamin A ini, akhirnya sebagian besar laboratorium itu kesulitan untuk menentukan atau menilai profil karotenoid secara akurat gitu ya. Dan perubahan semua trans isomer menjadi bentuk cis isomer itu juga masih sulit di dideterminasi gitu berapa sih berubahnya sebanyak apa gitu karena proses-proses pengolahan. Karena studi-studi yang masih terbatas itu. Oke, stabilitas vitamin A di dalam makanan itu bisa dipengaruhi oleh beberapa kondisi. Jadi, kadar vitamin A baik dalam bentuk retinol maupun karotenoid itu pasti akan dipengaruhi cara penanganan, mulai dari lama simpan, kemudian cara penyimpanan, kemudian cara pengolahan, tekstur, kemudian apa ya, apakah makanan itu dihancurkan atau tidak, itu ternyata memberikan pengaruh signifikan gitu ya terhadap menurunnya atau meningkatnya kadar vitamin A, baik itu dalam bentuk retinol maupun karotenoid. Nah, untuk mengukur kestabilan itu biasanya dihitung dengan mengukur seberapa banyak vitamin A yang tetap berada dalam kondisi trans, isomer atau all trans ketika makanan tersebut ditangani atau diolah ya. Jadi berapa banyak sih yang kadarnya itu tetap tetap diukur sebagai all trans gitu ya. Berapa yang tidak berubah menjadi cis trans, baik itu pada retinol maupun karotenoid. Nah, beberapa perlakuan itu ternyata memang menyebabkan perubahan struktur kimia dari trans menjadi cis. Dimana kalau sudah berubah menjadi cis dalam kondisi cis ketika kita mengonsumsi, maka laju penyerapan vitamin A atau bioavailabilitas vitamin A itu akan menurun. Nah, ternyata konversi memang memang kadar vitamin A dalam bentuk karoten maupun retinol tadi kan dibilang di slide awal itu relatif stabil ya. Jadi relatif ada, tetap di situ, tetap di dalam makanan. Nah, tetapi ternyata berbagai proses pengolahan seperti misalnya eh, cahaya sinar UV, kemudian kondisi asam, adanya logam, kemudian adanya lipoksigenase dan adanya pemrosesan panas itu dapat dengan mudah mengubah bentuk struktur kimia dari si karoten ataupun retinol dari struktur trans menjadi struktur cis gitu ya. Nah, dan perubahan trans ke cis ini seperti tadi sudah saya jelaskan sebelumnya, itu nanti ketika sampai di saluran cerna itu akan menghambat penyerapan dari vitamin A ini sendiri gitu ya, terutama pada karotenoid seperti itu. Karena kan karotenoid harus dipecah dulu baru bisa diserap. Nah, kalau bentuknya cheese itu lebih susah dipecah menjadi bentuk eh, retinal tadi tuh untuk bisa diserap. Jadi karena lebih susah itu makanya kenapa kok
karotenoid terutama ya, yang memiliki gugus cis itu memiliki bioavailabilitas yang lebih rendah. Nah, semua transretinol dan karotenoid itu relatif stabil pada pH basa, tetapi kalau asam itu akan sangat mudah berubah menjadi cis. Nah, untuk ekstraksi biasanya kalau kita mau mengekstrak karotenoid gitu ya atau retinol dari suatu makanan, kita akan melakukan reaksi salah satunya adalah saponifikasi gitu ya. Nah, sebaiknya ketika kita ingin mengekstraksi ini, reaksi saponifikasi ini dilakukan dengan melindungi bahan yang mau diekstraksi itu dari cahaya. Karena kalau tidak, maka beta karotenoid ataupun retinol yang akan diekstraksi akan rusak gitu ya, akan berubah struktur kimianya. Nah, kondisi yang dapat menurunkan jumlah retinol dan karotenoid itu adalah oksidasi. Jadi eh, atom dari retinol dan juga karotenoid itu sifatnya ada satu tangan yang bebas gitu ya. Nah, sehingga satu tangan ini karena dia bebas akan sangat mudah berikatan dengan senyawa yang sifatnya reaktif. Misalnya atom oksigen gitu ya. Nah, keberadaan oksigen atau semakin lama makanan itu terpapar dengan oksigen akan menyebabkan oksigen yang ada di udara itu terikat dengan tadi tangannya si karoten maupun retinol yang bebas tadi. Dan ketika sudah berikatan antara oksigen dengan karotenoid tadi ataupun retinol, nah nanti yang akan terjadi adalah eh, karotenoid ini akan tereksitasi secara termal gitu ya. Jadi akan bereaksi gitu, menimbulkan reaksi yang akhirnya menimbulkan panas dan karena adanya eksitasi ini atau reaksi ikatan antara retinol dengan oksigen ini akan menyebabkan hancurnya karotenoid itu karena suhu tadi, karena pemanasan tadi gitu ya. Jadi untuk produk-produk yang sangat mudah teroksidasi, uh, untuk menjaga supaya kadar retinolnya itu tetap 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 uh, berada pada rentang yang sesuai gitu ya, biasanya akan ditambahkan antioksidan di dalam makanannya. Jadi kalau biasanya kalian baca di produk-produk makanan kemasan, itu kan ada nilai gizi dan ada komposisinya. Biasanya di komposisinya itu terkadang kita menemukan zat-zat antioksidan seperti misalnya tokoferol atau mungkin eh, bahan tambahan pangan yang lain yang bersifat antioksidan, di mana itu ditujukan untuk mengikat senyawa oksigen supaya tidak bereaksi dengan nutrien-nutrien yang sangat rentan terhadap oksidasi. Salah satunya adalah vitamin A dalam bentuk karoten ini tadi gitu ya. Jadi biasanya untuk makanan kemasan atau mungkin makanan fortifikasi vitamin A misalnya susu atau sereal gitu ya, itu biasanya ditambahkan antioksidan lain gitu. Seperti misalnya tokoferol atau vitamin E. Dan zat aditif lainnya untuk mencegah adanya oksidasi. Nah, karena hmm, paparan dengan oksigen ini menyebabkan rusaknya karotenoid, otomatis beberapa proses pengolahan yang melibatkan tingginya paparan antara makanan dengan oksigen, misalnya penepungan. Kalau penepungan kan partikelnya yang terpapar udara menjadi lebih banyak gitu ya, karena kan luas permukaannya lebih banyak karena teksturnya kecil-kecil itu ya. Kemudian misalnya pengeringan dengan mengiris tipis bahan makanan kemudian dikeringkan. Otomatis karena luas penampangnya lebih besar, eh, penampang yang terpapar dengan oksigen itu menjadi semakin banyak.
Nah, oleh karena itu produk-produk yang dehidrasi atau misalnya dikeringkan dan dibentuk dalam partikel yang lebih kecil serta tidak disimpan dalam suasana yang kedap, itu akan lebih mudah kehilangan eh, kandungan vitamin A seperti itu. Gitu. Jadi untuk kalau kalian ingin ini nyambung sama formulasi ya, kalau kalian ingin mengejar vitamin A atau memastikan bahwa suatu bahan makanan itu mengandung vitamin A dalam jumlah yang cukup, selain kita harus memilih bahan makanannya, kita juga harus memperhatikan cara penanganan dan pengolahannya gitu ya. Berarti kita nggak bisa memilih bahan makanan itu untuk ditepungkan seperti itu atau mungkin dikeringkan gitu ya, karena akan mengurangi secara signifikan kadar karoten di dalamnya. Tapi kalau yang dikejar zat lain, misalnya mineral, itu nggak masalah. Seperti itu. Oke, kembali lagi ke topik tentang faktor-faktor yang bisa menurunkan kadar vitamin A dalam makanan. Nah, faktor yang lain itu adalah peroksidasi. Jadi prinsipnya sama seperti oksidasi tadi ya. Oksidasi kan adalah reaksi yang terjadi ketika senyawa karotenoid tadi berikatan dengan oksigen. Nah, tapi karena senyawa karotenoid tadi itu single gitu ya, dia belum tentu loh berikatan sama oksigen. Bisa juga kalau misalnya dia tidak terikat dengan oksigen, bisa juga dia terikat dengan peroksida atau radikal peroksil gitu ya. Nah, ikatan antara karotin dengan radikal peroksil ini biasanya itu banyak terjadi pada kondisi di mana tekanan oksigen itu kurang dari 155 mm Hg. Nah, kemudian ikatan antara beta karotin dengan peroksil ini akan membentuk senyawa yang namanya epoksida gitu ya, epoksida. Jadi beta karotin sudah nggak berfungsi lagi sebagai karotenoid gitu ya, sudah menjadi senyawa kimia yang lain. Faktor selanjutnya adalah lipoksigenase. Jadi lipoksigenase ini adalah fraksi lemak, di mana fraksi lemak ini seharusnya ketika dia ada itu uh, akan menyebabkan katalisasi proses isomerasi dari retinol dan karotenoid. Nah, proses-proses tertentu pada pengolahan makanan itu dapat menyebabkan meningkatnya kadar lipoksigenase. Misalnya adalah penghancuran matriks sampel. Ya, jadi misalnya sampel tersebut ditumbuk halus atau mungkin di blender halus. Nah, proses-proses penghancuran matriks sampel itu dapat membebaskan lipoksigenase dari eh, matriks makanan sehingga lipoksigenase yang sudah dikeluarkan ini akan mengkatalisasi retinol maupun karotenoid dari bentuk trans menjadi bentuk cis seperti itu. Nah, tetapi lipoksigenase ini dapat diturunkan kadarnya. Salah satu metode yang dapat menghindari menurunnya kadar vitamin A karena pengolahan maupun penghancuran itu adalah proses blanching. Jadi proses blanching sebelum pembekuan, kalau kita ingin menyimpan misalnya sayuran atau buah-buahan dalam kondisi beku, sebaiknya sayuran dan buah-buahan itu di blanching terlebih dahulu ya. Karena proses blanching ini ternyata selain menghilangkan mikroba, itu juga dapat membekukan atau menonaktifkan lipoksigenase dan menghilangkan oksigen dari jaringan. Jadi dua kerjanya proses blanching ini. Pertama, dia menghambat kerja dari lipoksigenase yang dapat mengubah uh, isomer trans menjadi cis dari vitamin A. Yang kedua, dia juga menghilangkan oksigen di jaringan sehingga mencegah reaksi oksidasi. Sehingga um, bahan makanan yang di blanching sebelum dibekukan itu cenderung lebih
awet kadar vitamin A-nya. Jadi kadar vitamin A-nya cenderung tidak menurun dibandingkan dengan yang tidak di blensing. Nah, kandungan karotenoid alami yang ada di dalam makanan itu sendiri itu ternyata tidak akan rusak apabila disimpan dalam suhu beku atau di freezer. Jadi akan dicegah kerusakannya dengan metode penyimpanan di freezer atau penyimpanan beku. Ya, jadi penyimpanan beku itu menghambat kerusakan dari karotenoid. Nah, selanjutnya adalah proses pengeringan. Nah, pengeringan ada dua, air drying atau pengeringan udara, atau pengeringan beku atau freeze drying. Nah, semua jenis drying, baik air drying maupun freeze drying, ini ternyata dapat menyebabkan kehilangan semua transretinol atau karotenoid. Jadi pengeringan apapun seperti yang sudah kita bahas ya di sebelumnya tadi itu dapat menyebabkan kehilangan retinol atau karotenoid gitu ya. Sehingga penyimpanan kering beku atau freeze drying itu tidak disarankan gitu ya. Karena freeze drying itu membuat produknya itu terbuka dan berpori-pori. Nah, untuk dapat menstabilkan makanan kadar vitamin A dalam makanan yang sudah dikeringkan baik di freeze drying maupun di air drying, makanan itu butuh diperlakukan khusus, nggak bisa langsung disimpan begitu saja. Tapi butuh dihilangkan dulu oksigennya dengan dibilas dengan gas inert dan juga perlu divakum gitu ya, divakum supaya nggak terpapar lagi dengan oksigen di luar gitu ya. Jadi permasalahannya adalah karena pengeringan udara ataupun pengeringan beku, biasanya kan pasti kita akan menipiskan bahan yang mau dikeringkan ya. Nah, oleh karena itu menyebabkan luas permukaan yang terpapar oksigen itu semakin meningkat gitu. Jadi kalau kita mau mengeringkan tapi tetap menginginkan kadar makanan itu tetap tinggi vitamin A-nya baik dalam bentuk retinol maupun karotenoid, setelah dikeringkan harus dibilas dulu dengan gas inert dan kemudian divakum gitu ya. Nah, jadi kalau bisa ya jangan dikeringkan gitu ya. Kalau kalau makanan itu merupakan makanan yang ingin kita jadikan sebagai sumber vitamin A. Oke, berikut adalah beberapa contoh penelitian tentang kestabilan vitamin A pada makanan. Ya, jadi ini yang tampil di sini ini adalah beberapa jenis makanan, ada dari produk susu dan olahannya serta dari produk makanan segar. Nah, susu itu merupakan salah satu produk yang banyak difortifikasi oleh vitamin A gitu ya. Nah, gimana sih efek dari penyimpanan maupun penanganan dari susu ini terhadap kandungan dari vitamin A dalam susu itu sendiri ya. Jadi ini yang pertama ada milk powder ya, susu bubuk di mana susu bubuk ini ditambahkan dengan retinil asetat maupun retinil palmitat disimpan pada suhu ruang. Nah, ternyata penyimpanan pada suhu ruang itu menyebabkan penurunan 25 sampai 47% retinil ester yang ada di dalam susu bubuk gitu ya. Dan kebanyakan itu terjadi penurunannya itu terjadi pada 6 bulan pertama penyimpanan gitu ya. Jadi dalam 6 bulan pertama itu turun sampai 47% apabila disimpan dalam suhu kamar. Nah, gimana kalau susu cair atau susu UHT? Apabila disimpan pada suhu ruang dan suhu sekitar suhu panas ya, suhu ruangan yang panas sekitar 35 derajat, itu ternyata kandungan retinil ester di dalam susu UHT itu akan menurun sampai sampai 47% juga ya. Di mana semakin tinggi suhu penyimpanannya sampai 35 derajat itu semakin besar juga kehilangan retinil ester pada susu UHT. Nah, kehilangan ini
ditemukan, antara 8 minggu penyimpanan gitu ya. Bisa terus berlangsung sampai 28 minggu. Jadi sampai 28 minggu masih akan terus berkurang kadar, eee, retinol ester dalam susu UHT. Nah, bagaimana dengan susu yang, low fat gitu ya, low fat atau mungkin, free fat gitu ya, skim gitu. Karena seperti kita tahu, eee, kadar vitamin A itu juga sangat dipengaruhi oleh kandungan lemak di dalamnya gitu ya. Nah, low fat dan, susu skim di salah satu penelitian, itu disimpan di bawah, cahaya fluorescence, jadi untuk melihat, pengaruh cahaya gitu ya, pada suhu 4 derajat, jadi suhu beku gitu ya. Nah, ternyata, eee, fotooksidasi itu terjadi lebih cepat pada skim milk ya, dibandingkan dengan low fat milk. Jadi susu yang kandungan lemaknya sudah dihilangkan, ternyata lebih mudah teroksidasi dibandingkan susu yang, lemaknya tinggal sedikit, apalagi sama susu yang lemaknya masih full ya, full full fat milk gitu ya, atau full cream. Nah, eee, kandungan PUFA dalam minyak itu juga ternyata meningkatkan fotooksidasi, dibandingkan dengan penambahan lemak jenuh seperti itu. Ini juga penelitian yang sama tapi hanya pada, skim milk, juga diberi sinar fluorescence, disimpan pada suhu 4 derajat. Nah, ternyata di sini diketahui bahwa, eee, retinol palmitat dan, baik yang all-trans maupun yang cheese itu ternyata menurun, gitu ya. Nah, sedangkan, bentuk cheese yang lain, 9 cheese, itu meningkat selama 48 jam. Jadi di sini terjadi perubahan dari trans, ke cheese gitu ya, sehingga meningkatkan, 9 cheese retinol palmitat tadi. Nah, karena banyak yang, meningkat ini tadi, menyebabkan 40% kehilangan retinol palmitat akibat penyimpanan dengan sinar fluorescence pada suhu 4 derajat Celcius pada susu skim milk. Nah, ini penelitian selanjutnya pada susu rendah lemak yang ditambahkan retinil palmitat. Nah, ini peneliti ingin melihat efek dari lemak susu, kemudian padatan dan cahaya dan intensitas cahaya, terhadap stabilitas pada suhu penyimpanan 4 derajat Celcius. Nah, ternyata penurunan retinil palmitat itu lebih sedikit, pada susu, whole milk atau susu susu yang tidak kurang lemak atau tidak bebas lemak ya, susu 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 full cream gitu ya, dibandingkan susu skim. Jadi penambahan 1% lemak itu pada susu low fat itu ternyata tidak melindungi, retinol retinil palmitat yang ditambahkan pada susu low fat gitu ya. Jadi, ternyata penambahan 1% lemak itu tidak memberikan efek yang signifikan. Dan, intensitas cahaya yang semakin meningkat itu meningkatkan, eee, laju dari kehilangan vitamin A pada susu low fat yang diberi, fortifikasi retinil palmitat. Ini masih ada beberapa penelitian lain. Jadi memang penelitian pada susu ini banyak karena susu ini adalah produk yang, karier vitamin A yang salah satu yang baik gitu ya, karena mengandung lemak. Nah, ya kalau yang lain biasanya tuh di minyak ya, minyak kan karena tinggi lemak juga. Jadi, membuat vitamin A itu lebih stabil dari, oksidasi. Jadi bisa melindungi vitamin A dari oksidasi juga. Nah, ini kalau low fat milk juga dikasih retinil palmitat, kayak ini yang tadi, kemudian susu UHT yang diberi retinil palmitat dilihat, efek dari kadar lemak pada UHT ini
ketika disimpan pada kondisi gelap dengan suhu 26 derajat Celcius selama 3 minggu. Nah, ternyata dengan suhu penyimpanan 26 derajat dalam waktu 3 minggu itu uh, dapat ditemukan bahwa pada susu UHT yang memiliki lemak lebih dari 3% itu lebih sedikit penurunan retinil palmitat di dalam susu UHT tersebut ya. Oke, kemudian penurunan juga relatif stabil setelah 2 minggu. Kemudian ini juga ada penelitian lain tentang stabilitas susu yang difortifikasi dan tidak difortifikasi yang disimpan pada suhu 23 derajat selama 15 minggu. Ya, jadi ternyata susu yang difortifikasi itu lebih besar, lebih besar kemungkinan untuk kehilangan retinil palmitat dibandingkan yang tidak difortifikasi. Untuk skim milk juga, ini penelitian selanjutnya tentang skim milk yang ditambah retinil palmitat, di mana penelitian ini meneliti bagaimana efek dari karier vitamin yang disimpan pada suhu 4 derajat dan 35 derajat selama 48 jam dengan diberi sinar fluorescence. Nah, ternyata susu yang ditambahkan dengan vitamin karier dari corn oil itu lebih stabil dibandingkan susu yang diberikan vitamin karier berupa penambahan coconut oil atau minyak kelapa. Oke. Kemudian ini yang terakhir adalah bagaimana sih efek penyimpanan dari susu skim yang disimpan dengan sinar fluorescence pada kaca gitu ya, kaca yang tembus pandang, kemudian pada polietilen dan pada kertas cup atau kertas kontainer yang terbuat dari kertas selama 7 sampai disimpan dalam 7 sampai 10 derajat Celcius selama 4 hari. Nah, ternyata ditemukan bahwa all-trans retinol palmitat itu paling banyak ditemukan pada susu yang disimpan pada gelas kaca. Kemudian yang kedua adalah susu yang disimpan pada polietilen. Ini biasanya pada produk-produk plastik gitu ya. Dan tidak ada vitamin A yang hilang ketika susu skim itu disimpan pada paperboard gitu ya, pada box kertas yang tidak tembus cahaya gitu ya. Nah, sedangkan kalau pada gelas dan polyethylene container itu ternyata ditemukan pembentukan dari 9 cis retinol palmitat tadi. Jadi ada proses isomerase yang menyebabkan hilangnya all trans karena all trans ini diubah menjadi 9 cis retinol palmitat akibat cahaya tadi ya. Nah, itu mungkin juga penyebab kenapa kok susu yang ada di pasaran mostly kebanyakan itu kan disimpannya atau dikemasnya dalam kemasan Tetra Pak yang tidak tembus pandang ya, sehingga tidak tembus cahaya. Kan nggak seperti minuman lain, misalnya seperti minuman soda atau mungkin teh dalam kemasan gitu, atau mungkin kopi dalam kemasan yang biasanya plastik transparan gitu ya. Tapi kan kita jarang sekali menemukan produk-produk susu yang disimpan dalam plastik transparan gitu ya. Nah, salah satunya adalah karena memang plastik transparan itu bisa menurunkan beberapa zat gizi yang ada di dalamnya. Salah satunya adalah vitamin A gitu. Oke, ini ada penelitian juga tentang susu yang ditambahkan 2% lemak dan susu yang bebas lemak. Ini dilihat bagaimana foto oksidatif stability-nya di bawah cahaya fluorescence ketika disimpan dalam polyethylene container.
PET ya, ini kemasan plastik dalam suhu 5 derajat selama 72 jam. Dan ternyata susu yang disimpan dalam kemasan plastik itu menurunkan jumlah vitamin A sampai 69% gitu ya. Nah, kemudian produk minuman yang mengandung 1% susu, jadi yang mengandung susu dan ditambahkan dengan RP, di sini dilihat stabilitas retinolnya. Kemudian dilihat ternyata RP itu stabil sebagai retinol bila ada dalam bentuk butter oil gitu ya, yang digunakan sebagai emulsifier. Jadi ada tambahan butter oil ditambahkan sebagai emulsifier. Dan tetapi jenis emulsifier tidak memberikan efek pada stabilitasnya. Cuman yang paling stabil itu pada emulsifier dengan butter oil. Oke, selanjutnya susu UHT, susu whole milk ya, yang dikemas, yang diproses secara ultra high temperature atau UHT. Di sini dilihat efek dari bagaimana efeknya terhadap retinol stability pada suhu penyimpanan 30 derajat, 40 derajat, dan 50 derajat selama 3 bulan dan apabila disimpan secara beku gitu ya. Nah, jadi ternyata hampir sebagian besar kehilangan itu terjadi pada penyimpanan dengan suhu yang lebih tinggi. Nah, dan 17-18% kehilangan itu terjadi setelah 8 bulan penyimpanan pada suhu minus 20 derajat. Jadi kalau mau menyimpan susu UHT supaya vitamin A-nya nggak terlalu cepat hilang, simpan pada suhu rendah gitu ya. Karena penurunannya itu relatif kecil dan baru menurun setelah 8 bulan penyimpanan. Selanjutnya adalah susu skim. Ini dilihat stabilitas pada retinol palmitat ya. Jadi ini ditambahkan dengan pengawet AA, antioksidan. Ini ternyata penambahan AA ini menghambat adanya isomerasi all-trans RP gitu. Jadi menjaga supaya kadar all-trans RP-nya tetap tidak menurun secara signifikan. Selanjutnya adalah produk susu yang diolah dengan beberapa cara, yaitu ada yang diolah dengan high temperature short time, ada juga dengan ultra high temperature atau UHT, dan ada yang disterilisasi gitu ya. Dilihat efek dari berbagai jenis pengolahan ini terhadap kadar all-trans dan cis retinol. Bisa dilihat di sini ternyata cis retinol itu meningkat pada suhu pemanasan 72 derajat 5 detik dan 72 sampai 76 derajat 15 detik gitu ya. Nah, tapi efek terhadap berbagai jenis retinol ini ternyata masih bervariasi antar produk seperti itu. Ini selanjutnya adalah susu formula bayi. Jadi di sini dilihat bagaimana stabilitasnya selama 12 bulan penyimpanan pada suhu 20, 30, dan 37 derajat. Jadi untuk susu bayi, kehilangan retinol palmitat itu bervariasi berdasarkan pabriknya gitu ya, berdasarkan produsennya. Jadi beda-beda berdasarkan mereknya. Nah, kehilangan meningkat apabila suhu penyimpanan itu meningkat. Dan tetapi walaupun kehilangan itu terjadi seiring dengan peningkatan penyimpanan produk, ternyata
kebanyakan produk walaupun sudah hilang itu tetap mengandung retinol palmitat sesuai dengan level yang direkomendasikan. Jadi sesuai dengan kebutuhannya gitu ya. Jadi walaupun hilang tapi hilangnya itu masih memenuhi kebutuhan vitamin A seperti itu. Oke, itu tadi dari produk susu ya dan olahannya. Sekarang bagaimana dengan berbagai jenis makanan segar? Nah, ini ada penelitian bagaimana proses pengeringan dengan sinar matahari pada buah dan pada sayur ini. Pada sayur dilihat total karotennya ketika sayur itu dikeringkan dengan sinar matahari. Nah, ternyata total karoten itu relatif stabil setelah pengeringan dengan solar dryer. Jadi ini pengering tenaga matahari ya, gitu. Jadi nggak langsung kena matahari gitu ya, tapi ada alat pengeringnya gitu sendiri. Nah, direct sun atau cahaya matahari langsung akan mengurangi retensi yang retensinya bervariasi antara 4,8 sampai 27% gitu ya. Jadi kalau menggunakan alat solar dryer tadi relatif stabil, tapi kalau dengan pengeringan dengan matahari langsung itu bisa mengurangi retensi dari karotin tadi sampai 27%. Nah, ini penelitian kedua dilakukan pada ubi manis atau sweet potato, di mana di sini dilihat jumlah trans beta karotin setelah mengalami beberapa proses pengolahan gitu ya. Nah, ternyata ditemukan 8% kehilangan beta karoten itu terjadi ketika sweet potatoes atau ubi manis ini diolah dengan dikukus gitu ya. Kalau dikalengkan itu akan kehilangan sekitar 19,7 dan 20,5% akan hilang ketika diolah dengan dehydration, jadi dikeringkan. 27,7% itu apabila diolah dengan microwave. Dan kalau di baking, di oven gitu ya, dipanggang, bisa kehilangan sampai 31,4%. Ya, jadi ternyata berbagai proses pengolahan itu dapat mengurangi kadar trans beta karoten dari ubi jalar gitu ya atau sweet potato ini. Oke, selanjutnya adalah wortel, brokoli, dan bayam. Dilihat total karotennya dengan perlakuan ada yang dibekukan, setelah dibekukan di thawing, kemudian dimasak ya dan didehidrasi atau dikeringkan. Nah, frozen sayuran yang sudah dibekukan dan di thawing dapat tetap stabil kadar beta karotennya selama maksimal 4 jam gitu ya. Nah, tetapi proses dehidrasi atau pengeringan itu secara signifikan mengurangi total karoten yang ada dalam makanan tersebut. Tetapi makanan yang sudah didehidrasi tadi kemudian dimasak itu atau yang sudah dibekukan kemudian ditowing kemudian dimasak itu ternyata tidak menurunkan karotenoid kontennya. Jadi proses pemasakan tidak menurunkan kadar karoten gitu ya. Jadi yang menurunkan adalah yang dehidrasi tadi. Oke, next ada tomat, sayuran hijau. Dilihat epoksi karotenoidnya. Jadi karotenoid yang terikat dengan apa masih ingat? Peroksida. Itu ya atom peroksil tadi ya. Itu membentuk epoksi gitu ya, epoksi karotenoid dan hidrokarbon karotenoid. Ini dilihat dari food preparation-nya.
Jadi epoksi karotenoid yang terdiri dari likopen dan lutein yang menjadi epoksida tadi ternyata lebih sensitif terhadap proses pemanasan dibandingkan lutein dan karotenoid yang tidak membentuk epoksi tadi ya. Jadi proses pemanasan itu menyebabkan peningkatan epoksi karotenoid karena dia lebih sensitif terhadap lebih cepat menyebabkan kerusakan dari epoksi karotenoid. Selanjutnya ada Brazilian vegetables. Ini dilihat cheese isomer dari beta karoten. Jadi penelitian ini melihat jumlah cheese beta karoten yang terbentuk selama proses pemasakan. Nah, jadi ternyata cheese beta karoten ini ditemukan pada semua jenis sayuran yang dimasak dan tanpa adanya resolusi dan kuantifikasi dari cheese beta karoten ini aktivitas vitamin A bisa jadi overestimate. Jadi kita seolah-olah menganggap bahwa oke, kita makan sudah banyak vitamin A ya, padahal ternyata kalau dimasak itu banyak loh yang berubah jadi cheese gitu ya, sehingga akhirnya yang terserap pun nggak akan sebanyak seperti yang kita rencanakan gitu. Jadi ternyata ya mungkin kita perlu meneliti gitu ya, seberapa besar sih kandungan vitamin A yang hilang karena pemasakan gitu ya. Karena kebanyakan juga masih kalau kita lihat di analisis di DKBM nanti, kalau kalian lihat kebanyakan itu masih di makanan mentah. Tapi untuk makanan yang diolah itu sangat masih jarang gitu ya. Penelitian yang menunjukkan seberapa besar sih kehilangan vitamin A dalam bentuk trans akibat proses pengolahan. Oke, ini ada juga dari penelitian yang melihat bagaimana efek beta karotin dan lutein pada wortel yang digiling ya, sudah bentuk pulp atau sudah bentuk pasta gitu ya. Nah, ternyata pulp wortel yang dikeringkan dengan cara spray dried. Jadi setelah dihaluskan kemudian dikeringkan dengan cara disemprot cairan yang wortel yang sudah dihaluskan tadi gitu ya. Kemudian dia disimpan di suhu 45 derajat selama 12 minggu. Ternyata kebanyakan all trans beta karoten itu terdegradasi menjadi cheese beta karoten gitu ya. Dan ini juga kehilangan ini banyak ditemukan pada pulp wortel yang disimpan pada ruangan gelap. Kalau pada ruangan terang yang lebih dominan adalah 9 cheese isomer gitu ya. Jadi beda letak ikatan cheese-nya antara yang disimpan gelap dan yang disimpan di terang tadi. Terus selanjutnya juga ada penelitian yang menggunakan bahan makanan wortel. Dilihat bagaimana proses food service cooking atau pemasakan selama penyelenggaraan makanan itu terhadap beta karotennya. Nah, ternyata alfa dan beta karoten itu relatif stabil apabila kita melakukan pemasakan dengan media air tanpa tekanan ya. Dan berbagai macam metode persiapan itu dapat menyebabkan kehilangan aktivitas vitamin A dalam bentuk beta ataupun alfa karoten sebanyak 13,6 sampai 43%. Selanjutnya ini penelitian pada minyak, yaitu canola oil. Dilihat kandungan beta karotennya
ketika berada pada berbagai kondisi penyimpanan. Jadi kalau canola oil ini disimpan di ruangan yang bercahaya pada suhu 30 derajat, kehilangan dari vitamin A dalam bentuk beta karoten itu sekitar 13 sampai 16%, ya. Oke, kemudian ini ada brokoli, wortel, kemudian kacang polong gitu ya, dilihat all trans beta karotin berdasarkan proses pengolahan dan penyimpanan. Ternyata penyimpanan sayuran tadi pada tas ziplock atau tas apa sih, kantong plastik yang ini ya, yang ada klipnya itu, pada suhu 4 derajat itu dapat menjaga kadar beta karoten pada sayuran tersebut selama 3 minggu. Dan kalau pada wortel malah sampai uh, bisa menyimpan kadar beta karoten sampai 6 bulan gitu ya. Nah, sayuran segar itu dapat menjaga lebih dari 70% kandungan beta karoten di dalamnya apabila di-blanching dengan menggunakan kukusan ya. Jadi nggak langsung di air tapi dengan media kukusan dan dibekukan secara cepat gitu ya. Jadi kalau dengan metode itu dapat menjaga agar beta karoten itu tetap dalam kadar 70% ke atas. Dan proses pemanasan dengan microwave pada penelitian ini tidak terbukti menurunkan kadar beta karoten dari sayuran yang disebutkan tadi. Oke, selanjutnya ini ada penelitian pada media tomat likopen. Dilihat likopennya lutein dan beta karoten. Proses yang diamati adalah proses pengolahan dengan suhu panas ya. Jadi pencucian, kemudian pencincangan atau chopping gitu ya. Kemudian ekstraksi dengan suhu panas, kemudian pemilahan, vakum dan lain sebagainya itu menyebabkan tidak menyebabkan perubahan pada kadar likopen ataupun lutein, tapi menyebabkan penurunan all trans beta karoten sampai sekitar 60%. Oke, selanjutnya adalah carrot chips atau keripik wortel ya. Di sini proses yang ingin dilihat adalah proses deep fried atau penggorengan dengan minyak banyak pada kadar beta karoten di dalam keripik wortel. Nah, jadi dehidrasi atau pengeringan sebelum penggorengan itu ternyata tidak mengurangi kadar vitamin A di dalam wortel gitu ya. Kalau ketika sebelum dikeringkan itu wortelnya itu direndam dengan sodium metabisulfit gitu ya. Jadi perendaman sodium metabisulfit sebelum wortel itu dikeringkan dan digoreng itu tidak menyebabkan penurunan jumlah beta karoten. Oke, selanjutnya ini ada paprika merah. Ya, dilihat dari beta karotennya, dilihat efek blanching, frozen, penyimpanan, dan penambahan antioksidan ya. Jadi penambahan antioksidan itu melindungi beta karoten selama penyimpanan bubuk paprika. Jadi dibentuk bubuk gitu ya. Nah, blanching pada suhu 70 derajat selama 15 atau 30 mengurangi kadar beta karoten, tapi penurunannya relatif lebih sedikit ya, antara 15 sampai 22%. Selanjutnya ini ada jus wortel.
Dianalisis beta-karotennya, dilihat efek dari blanching, pasteurisasi, dan sterilisasi. Nah, ternyata memblancing wortel itu berefek pada jumlah cis isomer pada proses pasteurisasi dan sterilisasi jus. Jadi 9 cis isomer itu hanya ditemukan pada jus yang disterilisasi dari wortel yang sudah di blanching sebelumnya. Sedangkan 13 cis beta karoten itu kadarnya bisa mencapai sampai 5,6% dari total beta karoten pada jus yang dipanaskan. Jadi yang melalui proses pemanasan. Selanjutnya ada kadar beta karoten, beta kriptosantin, zeaxanthin, dan lutein pada orange juice ya yang disimpan di refrigerator dengan tekanan tinggi. Jadi penyimpanan selama 10 hari pada suhu 4 derajat itu menurunkan kadar vitamin A pada jus jeruk dan sekitar 43% dari kehilangan vitamin A ini terjadi karena berubahnya konsentrasi dari beta karoten. Jadi kebanyakan yang hilang itu adalah jenis beta karotennya dibandingkan kriptosantin, zeaxanthin, lutein, dan lain sebagainya. Oke, selanjutnya ada jus tomat. Dilihat beta karoten, likopen, lutein, dan cis isomernya di bawah suhu penyimpanan terang dan gelap pada suhu 4-35 derajat Celcius pada waktu 12 minggu gitu ya. Nah, jadi lutein tidak terdeteksi pada suhu penyimpanan 4-25 derajat Celcius selama 5 minggu atau kalau pada suhu 37 derajat dia nggak terlihat sampai minggu keempat gitu ya. Nah, cis isomer dari lutein juga terdegradasi secara bertahap, secara cepat, dan pembentukan dari 9 dan 13 cis beta karoten terjadi selama 10 minggu penyimpanan. Kemudian setelah itu akan berkurang konsentrasinya. All-trans-lycopene juga mengalami penurunan yang sama dengan beta karoten dan lutein. Ya, jadi dengan suhu 4-35 derajat ini ternyata kandungan vitamin A di dalam jus tomat ini akan menurun. Kemudian ini ada beta karoten pada nanodispersion itu menunjukkan bahwa retensi beta karoten pada bentuk nanodispersion ini berkisar antara 25-65% setelah penyimpanan pada suhu 4 derajat Celcius pada botol yang tidak tembus cahaya. Kemudian ini pada sayuran-sayuran Asia atau Asian vegetables dilihat beta karoten dalam bentuk cheese. Kemudian dilihat stabilitas selama penggorengan. Nah, retensi ditemukan setelah menggoreng pada suhu 160 derajat Celcius selama 1 menit. Kemudian ini berbagai persen retensinya pada ubi manis sekitar 81-95, tomat 73-95, paprika 83-98. Oke. Selanjutnya adalah bioavailabilitas dari vitamin A. Nah, penyerapan vitamin A seperti yang kita tahu itu dipengaruhi oleh banyak faktor ya. Jadi ada faktor dari sifat karotenoidnya sendiri, kemudian status vitamin A dari subjek, matriks makanannya, dan kadar lemak dari makanannya, kemudian adanya komponen tertentu dalam makanan misalnya serat yang dapat mengganggu penyerapan dari vitamin A itu sendiri. Nah, bioavailabilitas vitamin A berdasarkan jenisnya itu
Kalau berdasarkan jenisnya, vitamin A dalam bentuk karotenoid itu menghasilkan aktivitas yang lebih rendah dibandingkan pada bentuk retinoid, gitu ya. Jadi lebih tinggi bioavailabilitas vitamin A dalam bentuk retinoid. Dari gugus isomernya, karotenoid jenis cis lebih tidak aktif dibandingkan all trans. Jadi ketika kita mengukur bioavailabilitas, maka kita akan mengukur seberapa banyak jumlah all trans, artinya seberapa banyak jumlah karoten ataupun retinol yang mampu diserap oleh tubuh, dalam bentuk yang mampu diserap oleh tubuh atau dalam bentuk all trans gitu ya. Oke. Nah, satuan vitamin A itu ada 3. Yang pertama International Unit, ini dia nggak menghitung bioavailabilitas dari vitamin A. Kemudian RE ini melihat aktivitas retinol dan karotenoid yang sudah disesuaikan dengan seberapa banyak retinol yang karoten yang dibutuhkan untuk menghasilkan aktivitas yang sama dengan 1 mikrogram retinol. Dan ini semua jenis retinol bisa masuk ya. Jadi nggak hanya semua jenis karoten bisa masuk. Jadi ada beta, alfa, gamma karoten, likopen, lutein dan lain sebagainya. Nah, yang terbaru ini adalah RAE atau Retinol Activity Equivalent, di mana di sini retinol dihitung aktivitasnya berdasarkan faktor-faktor tertentu yang di sini di-adjust, di mana karotenoid aktivitas dari karotenoid itu hanya dihitung dari all trans karotenoid yang menunjukkan aktivitas signifikan dari vitamin A yang setara dengan retinol seperti itu. Jadi nggak semua karotenoid. Nah, ini satuan yang pertama International Unit atau IU ya. IU gitu tulisannya. Nah, di mana 1 IU ini setara dengan 0,3 mikrogram retinol dan 0,6 mikrogram beta karoten pada hasil analisis all trans. Jadi yang cis nggak dihitung gitu ya. Nah, biasanya IU ini digunakan untuk food labeling. Jadi kalau kita lihat produk-produk yang dijual di supermarket yang mencantumkan label pangan, biasanya mencantumkannya dalam satuan International Unit atau IU ini. Oke. Selanjutnya adalah retinol equivalent atau RE. 1 RE ini setara dengan 1 mikrogram retinol yang diasumsikan 100% dari 1 mikrogram retinol ini akan terserap semuanya ya, 100%. Nah, 1 RE juga setara dengan 6 mikrogram beta karoten dan 12 mikrogram karotenoid jenis lainnya. Kalau berdasarkan RDA, RE ini kebutuhannya pada dewasa laki-laki sekitar 1000, pada dewasa perempuan sekitar 800 RE atau retinol equivalent ya. Nah, jadi retinol equivalent ini nggak melihat proses pengolahan, persiapan yang menyebabkan transnya mungkin berubah jadi cis itu berapa persen gitu, dia nggak melihat gitu ya. Sehingga untuk RE ini dia hanya mendefinisikan bahwa 6 mikrogram beta karoten itu setara dengan 1 RE yang terdeteksi secara mentah gitu ya. Nanti masuk di tubuh kira-kira butuh 6 unit beta karoten untuk membuat molekul yang memiliki aktivitas setara dengan 1 mikrogram retinol. Nah, untuk yang terbaru, retinol equivalent, jadi satuan ini dikembangkan karena ada sebuah studi yang menunjukkan perbedaan bioavailabilitas pada karoten yang terkandung dalam minyak. Jadi ternyata kalau karoten itu ditambahkan di dalam produk minyak,
itu aktivitas dari si karoten tadi itu meningkat gitu ya. Jadi nggak butuh sampai 6 mikrogram untuk mendapatkan aktivitas setara 1 mikrogram retinol. Tapi cukup 2 karoten saja itu ya. Itu sudah bisa menunjukkan aktivitas yang sama dengan 1 mikrogram retinol. Nah, oleh karena itu, penelitian ini kemudian, melanjutkan dengan bagaimana sih, efek efek, kerja dari 6 mikrogram beta karoten dari makanan dibandingkan dengan yang dari minyak. Nah, ternyata, 6 mikrogram beta karoten dari makanan itu sama, menunjukkan aktivitas yang sama dengan 1 mikrogram beta karoten dalam minyak gitu ya. Oh, jadi ternyata beda ya, antara makanan dengan minyak walaupun sama-sama beta karotennya tapi aktivitasnya bisa berbeda. Aktivitas beta karoten kalau di dalam minyak ternyata lebih besar dibandingkan kalau di dalam makanan. Nah, oleh karena itu perhitungan RAE ini menggandakan jumlah karotenoid atau provitamin A yang diperlukan untuk menyediakan 1 mikrogram retinol ya. Nah, jadi 1 RAE dibandingkan dengan eh, kalau dibandingkan dengan RE itu dua kalinya, hampir dua kalinya. Nah, kenapa demikian? Ini karena uh, Institute of Medicine ini mengkhawatirkan kalau asupan vitamin A itu dihitung dari RE, jadi seolah-olah kebutuhannya itu seperti berlebihan. Padahal ketika diserap di dalam tubuh, mungkin penyerapannya tidak akan sebanyak seperti yang kita rencanakan tadi, karena melihat oh ternyata kok 6 mikrogram beta karotin itu setara dengan 1 mikrogram beta karotin aja di minyak gitu ya. Artinya kan ada faktor yang menyebabkan aktivitas yang berbeda gitu ya. Nah, karena tadi um, karena apa namanya? Adanya kekhawatiran bahwa akan terjadi overestimasi dari asumsi yang dibuat sebelumnya, maka RAE ini direvisi ya untuk provitamin A terutama karotenoid itu akan dikonversi menjadi jumlah yang lebih besar untuk mendapatkan aktivitas setara dengan 1 mikrogram retinol. Nah, ini satuannya ya. Jadi ini ada retinol tetap sama, 1 RAE setara dengan 1 mikrogram all trans retinol. Kemudian beta karoten itu yang tadinya di RE itu setara 6 mikrogram. Kalau di RAE ini harus 12 mikrogram beta karoten baru setara dengan 1 retinol activity equivalent. Kalau karotenoid lain itu 24 mg baru setara dengan 1 retinol activity equivalent, di mana yang bisa dimasukkan untuk menjadi 1 retinol activity equivalent itu hanya karotenoid lain dalam bentuk alpha karoten atau beta cryptosanthin. Sedangkan karotenoid jenis lainnya itu tidak bisa dihitung sebagai vitamin A atau tidak bisa dikonversi menjadi retinol activity equivalent. Dan itu untuk RDA-nya beda sedikit ya dari RE tadi, lebih rendah, di mana pada dewasa laki-laki butuh sekitar 900, untuk dewasa perempuan sekitar 700 retinal activity equivalent. Oke, bagian terakhir adalah analisis vitamin A. Analisis vitamin A dibagi menjadi dua ya, ada yang indirect atau tidak langsung itu bisa menggunakan food database dan ada yang direct menggunakan uji kimia. Ini sebenarnya akan kalian pelajari lebih dalam setelah UTS, jadi saya nggak akan terlalu menyinggung banyak di sini. Tapi di aula sudah saya cantumkan link contoh analisis kadar vitamin A dengan HPLC. Jadi untuk sekarang uji standar untuk vitamin A itu adalah menggunakan HPLC. Tapi dulu sebelum HPLC ini ditemukan gitu ya,
standar untuk uji vitamin A biasanya menggunakan kolorimetri, namanya uji Car-Price gitu ya. Sampai sekarang pun masih banyak digunakan uji ini gitu apabila tidak tersedia alat HPLC. Nah, ini akan saya bahas sedikit tentang Car-Price colorimetric untuk menentukan kadar vitamin A dalam makanan. Jadi ini merupakan metode analisis yang paling banyak digunakan, paling umum ya, karena sebelum HPLC ditemukan, biasanya ini adalah metode standar untuk menentukan vitamin A dalam makanan. Ini dilakukan dengan mengukur reaksi kimia dari beta karoten yang bereaksi dengan antimon triklorida atau asam triofluoroasetik dalam larutan kloroform ya yang diukur dengan panjang gelombang 620 nanometer. Ini menggunakan alat spektrofotometer ya. Gitu. Nanti akan menimbulkan pigmen berwarna biru. Nah, metode ini masih banyak digunakan di seluruh dunia, terutama pada laboratorium-laboratorium yang tidak memiliki liquid chromatographer atau HPLC gitu ya. Tapi kalau sudah punya harusnya sih diganti, kecuali tidak ada instrumentasinya gitu ya. Nah, kekurangannya adalah spesifitasnya rendah, kemudian warnanya cenderung tidak stabil gitu ya, membutuhkan pengukuran yang cepat dan konsisten. Kemudian reagennya bersifat korosif dan karsinogenik, serta langkah-langkah prosedural harus benar-benar dikontrol secara hati-hati selama pengujian. Ini beberapa error yang biasa terjadi pada metode Car-Price ini. Jadi level karotenoid bisa sangat tinggi itu apabila memang levelnya terlalu tinggi gitu ya, terlalu banyak karotenoid di dalamnya, atau apabila ada senyawa pengganggu seperti misalnya fenotiazin dan etoxyquin. Kemudian endapan setelah yang timbul setelah proses hidrolisis dapat mengganggu dilusi volume cairannya gitu ya. Jadi adanya endapan itu akan mengganggu pembacaan dari kadar vitamin A. Kemudian recovery yang kurang, waktu yang kurang pada standar gitu ya, akan membuat hasilnya juga cenderung terlihat lebih tinggi. Kemudian kelebihan standar solution juga dapat menyebabkan hasilnya terlihat seperti tinggi. Terus telat memindahkan reagen dan bahan dari evaporator juga dapat menyebabkan hasilnya seolah-olah tinggi. Kemudian yang dapat menyebabkan hasilnya seolah-olah tinggi itu juga karena ada moisture atau kuvetnya lembab, kemudian ada larutan yang berawan gitu ya, jadi kuvetnya nggak bersih, itu juga bisa menyebabkan positif result bias dan juga menggunakan larutan standar yang sudah terdegradasi, jadi sudah lama gitu ya, itu juga dapat mengurangi sensitivitas dari pengukuran. Nah, untuk yang negatif bias, jadi seolah-olah tidak ada atau sedikit gitu ya, itu bisa terjadi karena penanganan sampel yang salah. Misalnya sampelnya terpapar panas, cahaya, atau oksidan gitu ya sebelum dianalisis. Kemudian grinding atau penghalusan sampel, terus kegagalan untuk melarutkan vitamin selama proses saponifikasi, kemudian kegagalan menambahkan antioksidan atau stabilizer selama proses hidrolisis, gagal membuat sampel tetap dalam kondisi larut selama proses hidrolisis, kemudian menggunakan potasium hidroksida yang sudah lama gitu ya untuk saponifikasinya, kemudian tidak menggunakan glassware yang low actinic gitu ya.
atau rentan terhadap cahaya gitu ya, jadi tembus cahaya. Kemudian tidak tidak melakukan partitioning atau pergantian antara lartan blanko standar dengan sampel gitu ya, dari hidrosilase gitu. Terus ini adanya zat sodium sulfat dan partikel lain dari proses pencernaan kimia gitu ya, selama memindahkan aldehyde, kemudian menggunakan heksen dengan kualitas yang rendah, telat memindahkan sampel dari evaporator setelah evaporasi heksen, kemudian adanya moisture atau cairan di pipet atau kuvet, dan konsentrasi standar yang lebih tinggi dibandingkan nilai aktual yang digunakan untuk perhitungan. Sedangkan random error itu dapat ditemukan apabila homogenitas sampelnya buruk, jadi sampelnya nggak homogen, kemudian tidak gagal dalam mengurangi sampel gitu ya, mengambil sampel dalam jumlah yang tepat, atau sampelnya terlalu kecil, atau menggunakan satu standar saja gitu ya, dari satu hari yang sama untuk perhitungan, dan juga menggunakan spektrofotometer atau detektor yang tidak stabil. Oke, selanjutnya indirect analysis ini bisa dilakukan dengan menelusuri kandungan vitamin A pada tabel komposisi makanan. Kita bisa menggunakan berbagai database, ada DKBM atau TKPI atau mungkin Infood. Infood ini bisa di browse ya, kalian cari Infood FAO gitu, nanti akan keluar database dari seluruh dunia, termasuk nanti ada Asia, Eropa, Amerika. Kalau kalian klik Asia, nanti ada daftar komposisi makanan untuk ASEAN, ada untuk spesifik per negara, misalnya di Indonesia gitu ya. Tuh. Atau bisa pakai database Nutri-Survey juga bisa, pakai USDA dan lain sebagainya gitu. Jadi ada sangat banyak RCT gitu ya. Tapi kita pakai yang sudah standar gitu ya. Ya seperti ini contohnya. Nah, sayangnya tidak semua makanan dalam FCT itu sudah mencantumkan kadar vitamin A. Jadi terkadang banyak yang sebenarnya kalau dilihat-lihat gitu ya, memiliki pigmen warna kuning atau orange gitu ya, kemungkinan mengandung vitamin A, tapi nilainya nggak ada di DKBM, TKP atau Nutri-Survey. Itu bukan berarti nilainya 0 gitu ya, tapi memang belum dianalisis kadar vitamin A-nya sehingga tidak ada value-nya gitu ya. Gitu. Jadi karena memang keterbatasan biaya untuk menganalisis semua kandungan zat gizi dalam begitu banyak bahan makanan yang ada di negara kita, apalagi di dunia seperti itu. Nah, kemudian kalau kita menggunakan FCT juga tolong diperhatikan satuannya karena macam-macam ya. Ada yang pakai mikrogram, ada yang pakai international unit, ada yang pakai RE, ada yang pakai RAE. Nah, itu kita harus konversi ya. Kalau misalnya bahan pangannya nabati, berarti kan sumbernya karotenoid gitu ya. Lihat satuannya apa? Apakah mikrogram atau international unit atau RE atau RAE. Kalau dari pangan hewani mungkin lebih aman ya, karena mau itu mikrogram, RE ataupun RAE sama kan, 1 mikrogram retinol sama dengan 1 RE sama dengan 1 RAE, hanya nanti international unitnya saja yang sedikit beda gitu ya. Tapi kalau yang dari sumber tanaman, nah ini yang harus hati-hati gitu ya. Nah, gunakan kalau misalnya kalian ingin menggunakan kadar vitamin A dari makanan yang berasal dari FCT lain, misalnya pakai USDA gitu ya. Misalnya di DKBM ini ada wortel nih, energi, protein, lemaknya ada, tapi vitamin A-nya enggak ada. Terus kalian ingin menggunakan kadar vitamin A dari database makanan lain, misalnya wortel dari USDA. Nah, itu kita nggak sekedar memindahkan nilainya ya, tapi kita juga harus memperhatikan beberapa faktor konversi, misalnya kandungan air. Nah, kita lihat dulu nih,
water content-nya berapa sih dari wortel yang ada di Indonesia, di DKBM Indonesia. Misalnya airnya ada 5%. Kemudian wortel di USDA ini kandungan airnya berapa? Misal kandungan airnya 10%. Artinya kan lebih banyak kan kandungan air di wortel di USDA sama di Amerika. Berarti kita nggak bisa langsung comot nih nilai vitamin A-nya, tapi harus di-adjust water content-nya. Jadi kalau misalnya terdapat 100 mikrogram vitamin A pada wortel yang memiliki kadar air 10%, berarti kalau wortelnya memiliki kadar air 5%, vitamin A-nya berapa? Itu harus disesuaikan gitu ya. Jadi 10/5 dikalikan jumlah karotenoidnya. Itu nanti yang akan dimasukkan ke FCT kita dari hasil borrowed value dari FCT negara lain gitu ya. Jadi paling nggak harus di-adjust kandungan airnya. Oke, demikian materi yang saya sampaikan hari ini. Apabila ada pertanyaan, silakan siapkan pertanyaannya dan nanti bisa disampaikan ketika sesi diskusi di Zoom. Selanjutnya ini ada penugasan tentang analisis vitamin A dengan food database ya. Jadi penugasannya adalah menganalisis kandungan vitamin A dalam makanan dari beberapa food database seperti Nutrisurvey, TKPI, DKBM, Indonesian FCT Info, dan lain sebagainya. Nah, semua vitamin A yang didapatkan dari database ini mohon dikonversi dulu menjadi satuan RAE. Kemudian klasifikasikan berdasarkan jumlahnya, ya, yang lebih dari 1000, 500 sampai 1000, 100 sampai 500 dan kurang dari 100. Nah, penugasan dikumpulkan dalam format Excel dengan format tabel sebagai berikut. Jadi ada nama bahan, ada nama lain gitu ya. Ada nilai energi minimal, kemudian ada kadar vitamin A dalam RAE per 100 gram dan tuliskan sumbernya ini dari DKBM atau TKPI gitu ya. Tuh. Ini pembagian kelompoknya jadi tenang aja. Nggak semua orang mengerjakan semua jenis bahan makanan gitu ya, tapi kita akan bagi-bagi berdasarkan jenisnya. Jadi di sini ada 9 kelompok, maka akan saya bagi menjadi 9 topik yaitu serealia, tepung-tepung dan olahannya. Kemudian kelompok 2 umbi-umbian, kelompok 3 kacang-kacangan, kelompok 4 sayuran, kelompok 5 buah, kelompok 6 ikan, kelompok 7 unggas, kelompok 8 daging, dan kelompok 9 susu. Nah, olahannya ini juga harus dianalisis ya. Jadi misalnya nih serealia, tepung, dan olahannya. Serealianya ya nggak cuman beras, kemudian tepung yang ada di KBM, tapi juga tambahkan bahan makanan kemasan yang merupakan olahan dari kelompok pangan berikut. Misalnya untuk serealia, olahannya adalah mie instan, berarti masukkan nih mie instan. Atau misalnya serealia dan tepung-tepungan itu olahannya adalah biskuit gitu ya. Coba lihat biskuit komersil yang berada di pasaran, mana yang punya uh, nutrition fact yang ada vitamin A-nya. Nah, itu coba dimasukkan juga ke dalam daftar makanan kalian gitu ya. Seperti itu. Oke, demikian kuliah hari ini. Terima kasih sekali atas perhatiannya dan saya tunggu pertanyaannya di sesi diskusi. Selamat siang.